Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di segmen terakhir di Ustadz Menjawab pagi ini dan kita masih membicarakan satu tema yaitu sejarah yang mesti kita ketahui. Ya, Nah, betul. jadi Ustadz, kita tadi sudah banyak berbicara berkaitan dengan pemerintahan, ya kan? Betul. Ya, jadi memang pemerintahan ini sesuatu yang harus ada di dalam Kehidupan dalam masyarakat. kehidupan kita, ya kan? Nah, jadi kita juga sudah sampaikan kisah-kisah dari para nabi juga di zaman-zaman mereka masing-masing. Apakah masing-masing model itu bisa diterapkan di zaman kita sekarang? Ya, tentu menurut melihat situasi dan kondisi di zaman kita. Nah, tadi kita coba kritisi tadi soal khilafah, ya kan? Betul. Karena memang khilafah saat ini ditolak di mana-mana gitu kan. Betul. Idenya itu ditolak di mana-mana, termasuk di Indonesia sudah dilarang ya. Organisasi yang perjuangkan khilafah itu sudah dilarang di Indonesia. Nah, tapi tetap aktivisnya menyampaikan ide-ide itu ya di Facebook dan di mana-mana. Itu mungkin militansi seperti itu karena berangkat dari pemahaman sudah pasti. Yang menganggap mungkin sistem khilafah itu yang terbaik dari semua sistem-sistem pemerintahan hari ini. Ya. Nah, Ustadz melihat bagaimana? Iya. Ini segmen terakhir. Baik, Ustaz. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, mengenai khilafah ini, terbaik tidaknya sudah pasti yang terbaik ya. Karena apa? Karena memiliki dalil yang kuat dari syariat. Maka yang perlu digambarkan kepada umat itu kan adalah bagaimana sebenarnya kehidupan masyarakat, bagaimana kehidupan manusia bila yang diadopsi khilafah, gitu. Nah, bagaimana syariat yang diambil, bagaimana syariat yang diadopsi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan ketika misalnya ada masalah. Nah, itu. Kemudian yang paling mendasar ini masalah kewajiban untuk terikat dengan hukum-hukum syara. Mungkin akan ada yang berkata, bukankah kita sekarang juga bisa menjalankan hukum syariat? Betul, kita bisa menjalankan hukum syariat yang terkait dengan individu ataupun keluarga gitu. Ada juga masyarakat. Masyarakat sebagian. Tapi tidak secara menyeluruh. Mungkin seperti pemerintah tidak melarang kita sholat. Betul. Tapi pemerintah tidak menganggap orang yang sholat itu maksiat. Orang tidak sholat. Padahal dalam Islam orang yang tidak sholat itu adalah maksiat. Jadi dalam konteks kita sekarang, ya sholat itu atau tidak sholat itu dianggap mubah. Mubah saja. Mau sholat silahkan, mau nggak sholat juga nggak apa-apa gitu. Jadi ada juga yang mengatakan kan kita tidak dilarang haji, betul. Tidak dilarang haji. Tapi yang lain kan tidak berlaku. Artinya apa? Kalau kita bicara Islam menyelesaikan persoalan, ini yang tidak terjadi. Banyak masalah di tengah kita yang tidak diselesaikan dengan syariat. Nah, itu yang kita soroti. Kemudian terikat dengan hukum syariat ini kan salah satu indikator keimanan, ya Ustaz ya. Allah menyebutkan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Nah, itu dijelaskan oleh Allah bahwa antara keimanan dengan keterikatan kepada hukum syariat itu adalah satu paket. Nah, tidak bisa dipilah-pilah. Kemudian yang lain kita harus tahu tidak ada syariat yang membawa mudarat. Yang namanya syariat itu pasti membawa kebaikan, pasti membawa maslahat. Yang perlu kita diskusikan mestinya adalah ketika seseorang mengatakan hukum Islam tentang ini begini, maka didiskusikan dalil yang dipakai itu apakah memang benar atau tepat gitu ya. Sehingga diskusinya adalah diskusi tentang khazanah keilmuan Islam gitu Ustaz ya. Bukan diskusi pada tataran dia kan dari A, saya dari B, jadi nggak akan ketemu misalnya kan.
Jadi begitulah pemirsa CTV yang dirahmati Allah. Kemudian sejarah ini juga memiliki sumber yang harus kita tahu. Sumber itu ya dari catatan-catatan sejarah. Catatan-catatan sejarah ini bahkan catatan personal pun itu nggak bisa dianggap sebagai dalil, Ustaz ya. Atau peninggalan-peninggalan sejarah. Peninggalan-peninggalan sejarah ini hanya bisa diambil untuk ini karena peninggalan juga tidak bisa menceritakan secara utuh, Ustaz ya. Nah, maka yang paling pun kalau kita ingin mengambil sejarah adalah dari tarikh. Dari tarikh atau dari buku-buku tarikh yang ditulis secara periwayatan gitu. Nah, itu bisa kita ambil, itu pun setelah tentu diteliti terlebih dahulu. Jadi kalau kita ingin melihat sesuatu dalam Islam, sejarah jangan menjadi sumber hukum. Sejarah itu bukan masdar hukum, tapi dia adalah objek yang harus dihukumi. Kalau salah perjalanannya ya harus dibilang salah, menyimpang ya menyimpang begitu. Kalau benar ya dibilang benar, kan begitu saya. Kemudian tidak ada peradaban yang tidak punya fase naik turun. Nah, karena itu tidak tepat kalau kita hanya menolak Islam hanya dari fase naik turunnya. Sementara yang lain kita tidak tolak, padahal fase naik turunnya juga malah lebih banyak gitu ya Ustaz Azanul ya. Nah, kemudian apalagi sejarah atau khilafah ini bukan soal cocok apa tidak cocok sebenarnya Ustaz Azanul. Karena cocok tidak cocok itu perspektif ya. Tidak akan ketemu pembahasan ini kalau standarnya cocok apa tidak cocok. Karena bagaimana bisa dikatakan cocok, wong berlaku aja belum gitu. Wong diterapkan aja juga belum kan. Pelaksanaannya belum terjadi, sudah dibilang tidak cocok. Sementara yang diberlakukan begitu rupa, kerusakannya begitu nyata, masih dianggap cocok. Ini juga kadang-kadang kan yang jadi soal Ustaz Azanul ya. Jadi ini bukan soal cocok nggak cocok, tapi apakah keberadaannya ini wajib dari sisi dalil atau tidak. Kalau wajib, bagaimanapun keadaannya dia harus didakwahkan, dia harus diperjuangkan. Soal militansi itu tergantung kepada tingkat pemahaman masing-masing ya gitu saja. Ada juga kadang pemahamannya belum utuh tapi militansinya kuat. Kadang-kadang ini juga rentan kayak gituan. Masalahnya gini Ustaz, ya. Masalahnya dalam sejarah pergerakan Islam di Indonesia, khilafah ini tidak pernah diwacanakan. Ya, sejak tahun 20-an ya. Iya, tahun 20-an itu sebelum kemerdekaan. Itu memang sudah ada bahkan delegasi-delegasi dari berbagai negara termasuk Indonesia untuk berbicara masalah di Kongres Khilafah di Mesir dan Jeddah. Gitu. Tapi delegasi Indonesia tidak antusias untuk mengangkat isu khilafah itu, untuk menghidupkan kembali khilafah. Tetapi yang justru dibicarakan kemudian sebelum kemerdekaan adalah bagaimana memerdekakan Indonesia, kayak gitu. Tidak berpikir untuk khilafah sama sekali. Berikut juga setelah kemerdekaan, khilafah itu baru disuarakan secara gencar kan justru ketika Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia itu ya, tahun 80-an. Nah, jadi seolah-olah ide khilafah itu Indonesia itu ahistoris. Bagaimana menurut Ustaz? Iya. Historis juga enggak sebenarnya. Karena sebelum kemerdekaan itu Nusantara itu khilafah. Nah, jadi sebelum Indonesia itu Nusantara ini khilafah. Nah, bahkan kita dijajah perlawanannya dengan khilafah gitu. Bahkan Belanda itu kewalahan karena kesatuan kaum muslimin. Itu juga data-datanya perlu dijelaskan juga. Jadi kalau disebut ahistoris justru ya sejarah gitu. Kalau memang mau pakai dalil sejarah ya justru sebelum Indonesia itu ya Nusantara itu khilafah gitu. Maksudnya belum bernama Indonesia pasti. Iya pasti. Ya belum bernama Indonesia, itu Pulau Jawa sendiri, betul. Sumatera sendiri, Kalimantan beda-beda lah. Iya, belum makanya bernama Indonesia. Ustadz, seperti yang Ustadz bilang, yang di tahun 20 juga belum Indonesia. Nah, jadi menyebut orang Indonesia tahun 20 belum antusias untuk khilafah itu juga tidak tepat. Nah, karena memang Indonesia belum ada di tahun 20. Enggak, semua berpikir saat itu tokoh-tokoh bangsa untuk
untuk menjadikan seluruh kepulauan Indonesia itu, seluruh kepulauan Nusantara dijadikan sebagai Indonesia. Tapi tekad untuk itu ada. Tapi kalau di masa kerajaan kan tidak. Di masa kekhalifahan dahulu itu kan tidak ada. Masing-masing kerajaan, bukan Indonesia, Nusantara lah mungkin. Iya. Bagaimana itu Ustaz menjawabnya? Iya. Nusantara itu kan bukan kerajaan dalam perspektif sistem kerajaan, Ustaz ya. Nusantara itu memang kekhilafahan, di mana satu wilayah dengan wilayah lain itu adalah satu kesatuan kaum muslimin, kan begitu. Jadi bukan kerajaan dalam perspektif sistem kerajaan seperti sekarang, di mana penguasa pada saat itu adalah hukum gitu ya. Kayak Kesultanan Banten, Kesultanan Aceh, di mana yang mereka terapkan, yang mereka gunakan menyelesaikan persoalan masyarakat adalah syariat, kan begitu. Kalau kerajaan itu kan kita menyebut kerajaan hanya melihat dari sisi pergantian kekuasaan. Nah, sementara yang paling mendasar dari sistem kerajaan itu adalah ketika raja adalah hukum. Sementara pada masa kesultanan itu sultan bukan hukum. Yang ada kemiripan yaitu pergantian kekuasaannya gitu. Ada yang berdasarkan turun-temurun gitu kan. Jadi soalnya gini, artinya gini. Artinya kan kita coba bahas juga bahwa kalau dari Sabang dan sampai Merauke, itulah kondisi yang bernama Indonesia hari ini. Itu di zaman lalu sebelum kemerdekaan ya, tekad untuk mempersatukan seperti itu sudah ada. Iya. Itu di Sumpah Pemuda ya, sama 98, berbangsa satu, berbahasa satu kan, dan seterusnya. Tapi kalau khilafah itu kan makanya agak ini, makanya saya seperti kurang ini ya, nggak nyambung dengan ide khilafah itu. Ada juga seorang ustadz pernah menyampaikan gagasan kritik. Kita mengatakan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tapi semboyan negara kita aja bukan bahasa Indonesia. Maksudnya? Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Iya, itu seorang ustadz di Aceh lagi. Jadi ini kira-kira untuk kita berpikir aja kayak tadi Ustadz menyebut, tidaklah sejarah itu dikaji, tidaklah peristiwa-peristiwa berlalu itu dikaji, kecuali untuk mengambil ibroh bagi kita. Ada orang mengambil ibroh dia makin dekat dengan Allah, ada orang mengambil ibroh dia justru makin lantang untuk menentang Allah. Tergantung siapa yang mengambil dari peristiwa itu. Saya kira begitu itu, Ustadz Azan. Ya, karena gini juga Ustadz ya, mungkin perlu segmen-segmen terakhir di kesempatan-kesempatan yang lain kita bahas secara khusus sejarah khilafah di Nusantara. Betul. Supaya jangan ini ya, kadang pejuang-pejuang khilafah menganggap pejuang NKRI ini bermasalah misalnya kan. Sebaliknya begitu, pejuang NKRI juga menganggap pejuang khilafah bermasalah. Iya, karena saya enggak sama-sama tidak mendalami sejarah itu sebenarnya. Sebenarnya ada ungkapan begini, Ustaz. Setiap sejarah itu, setiap zaman itu ada orangnya. Maka apa yang orang lakukan pada zaman dulu sebenarnya kan kita tidak bertanggung jawab. Ya kan? Yang kita tanggung jawabi kan apa yang terjadi di zaman kita sekarang. Di zaman kita sekarang kita menyaksikan begini kehidupan kita. Perlu solusi nggak dengan persoalan yang sedemikian banyak? Tentu perlu. Nah, dari mana kita mengambil solusi? Iya kan? Dari mana kita? Keumumannya ada yang berteriak saya Pancasila, saya Indonesia. Ketika perguruan tinggi tidak mampu mencapai level 100 tingkat internasional, idenya impor rektor. Lalu di mana kesetiaannya kepada Pancasila dan di mana kesatuannya dengan anak bangsa yang begitu rupa jauh-jauh sekolah kok nggak dianggap berdaya untuk bisa membuat bersaing 100 itu gitu. Kenapa nggak menterinya aja sekalian yang di Baik, pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, menarik sekali sebenarnya pembicaraan kita, tapi dari kesempatan yang lain kita akan bahas lebih dalam lagi. Terima kasih kepada Ustadz Rahman Ibnu Umar sama-sama dan juga kepada pemirsa CTV dimanapun Anda berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.